Indonesia akan dijadikan menjadi sebuah negara sekuler. Ini tidak bisa tidak, dan sudah mulai nampak. Kan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan contoh, ini salah satu saja yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Contoh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama, dihapus. Apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan. Itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada mungkin diarahkan ke sains, ini karena lempengan ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Itu sudah. Itu peringatan dari Allah. Jadi itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana implikasinya dari gerakan sekularisasi dan liberalisasi di Indonesia, terutama bagi ormas Islam? Ini nyata ini. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Contoh, umat Nabi Lot itu kan hubungan sejenis. Nah, sejarah berulang di Indonesia, warna dan kualitasnya beda. Sekarang namanya LGBT. Kalau dulu pada masa Nabi Lot, umatnya pernikahan sejenis, zina sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, sekarang diberi nama LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Marak sekali di Indonesia. Bahkan komunitas LGBT di Indonesia itu sudah masuk wilayah TNI Polri. Luar biasa. Inilah dampak daripada sekularisasi dan liberalisasi. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Islam Nusantara memunculkan fikihnya. Ada fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang sangat krusial. Setelah saya baca, yang pertama, jam 9 malam saya diminta untuk pertemuan internal para kiai-kiai yang ada di Sumeneb sampai jam 12 malam. Alhamdulillah, semuanya apa yang saya sampaikan diterima. Baik itu ada pertanyaan yang cukup strategis dari tokoh-tokoh ulama Madura. Apa wadahnya yang paling pas untuk Indonesia kekinian? Sudah saya sampaikan. Apa programnya? Sudah saya sampaikan 5 program, dan semua diterima. Alhamdulillah. Saya minta kepada para kiai-kiai di sana, Madura harus bangkit. Dan insya Allah nanti Kongres Umat Islam Wilayah Indonesia Bagian Timur akan diadakan di Madura, insya Allah. Nah ini. Nah, artinya apa? Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Pemantik awal Sofatul Islamiyah
Barusan saja, ya kan? Hari ini tadi sudah saya share di beberapa grup WA. Anwar Ibrahim, alhamdulillah, dijadikan Perdana Menteri Malaysia. Artinya apa? Islam politik berhasil melemahkan, artinya berhasil menghadapi kelompok sekuler di Malaysia. Ini mudah-mudahan akan merembet ke Indonesia, insya Allah. Karena kita bisa melihat sekarang bagaimana kaum muslimin, bahkan rakyat Indonesia, benar-benar seluruh Indonesia ada kebangkitan ingin berubah, ingin melakukan tahyir, perubahan. Ini semangat ini nampak sekali akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi, insya Allah. Nah, kembali ke materi kita. Ketika Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, seperti yang sudah saya sampaikan, muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina mendorong akselerasi percepatan tentang program sekularisasi bagi umat Islam di Indonesia. Ini tantangan kita, dan ini otomatis sudah bergerak. Gerakan ini sudah bergerak. Bahkan ketika Cina memberikan bantuan hutang pertama kali, tahap pertama 647 triliun, Cina memberikan syarat apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Indonesia akan dijadikan menjadi sebuah negara sekuler. Ini tidak bisa tidak, dan sudah mulai nampak. Kan beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan contoh, ini salah satu saja yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Contoh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama, dihapus. Akhirnya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia dijadikan generasi komunis, generasi ateis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat lagi muncul peraturan pemerintah Permendikbud. Ini jadi Permendikbud, isinya apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex. Ini resmi negara ini. Dampak daripada imperialisme Cina. Tanpa ikatan pernikahan. Syaratnya apa? Suka sama suka. Astagfirullah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media, contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi, itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan, itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada mungkin diarahkan ke sains, ini karena lempengan, ini macam-macam, bukan.
Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Itu sudah. Itu peringatan dari Allah. Jadi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana implikasinya dari gerakan sekularisasi dan liberalisasi di Indonesia, terutama bagi ormas Islam? Ini nyata ini. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Contoh, umat Nabi Lot itu kan hubungan sejenis. Nah, sejarah berulang di Indonesia, warna dan kualitasnya beda. Sekarang namanya LGBT. Kalau dulu pada masa Nabi Lot, umatnya pernikahan sejenis, zina sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, sekarang diberi nama LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Marak sekali di Indonesia. Bahkan komunitas LGBT di Indonesia itu sudah masuk wilayah TNI Polri. Luar biasa. Inilah dampak daripada sekularisasi dan liberalisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah berulang. Kalau dulu ada istilah yang dimunculkan oleh Presiden Soekarno, Nasakom, nasionalis agama komunis. Jadi Nasakom ini dikenalkan oleh Soekarno itu tahun 1926 di sebuah surat kabar Suluh Indonesia Muda. 65 terjadilah peristiwa G30S PKI. Ini sejarah. Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Beliau mengingatkan sejarah. Nasakom, nasionalisnya itu dulu PNI. Agamanya itu dulu tokoh-tokoh NU diajak ke Mekah oleh Presiden Soekarno, dirayu supaya tokoh-tokoh NU keluar dari Masyumi, sehingga akhirnya NU keluar dari Masyumi, akhirnya mendirikan Partai NU, direkrut oleh Presiden Soekarno. Kemudian komunisnya PKI, sehingga Presiden Soekarno pidato, jargonnya apa? Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa kepala batu? Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Akhirnya PNI, Partai NU, PKI bersatu melawan Masyumi. Kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Kalau dulu Masyumi dijadikan common enemy, musuh bersama. Sekarang FPI. Nah, itu. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Sejarah berulang. Ini yang membedakan warna dan kualitasnya. Buya Hamka, begitu beliau menolak ideologi Nasakom, langsung dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum 2 tahun 4 bulan. Itu sadis sekali itu. Buya Hamka disiksa di dalam penjara, fisik, bahkan beliau tidak diberi minum. Untuk mempertahankan hidup itu, kata Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Buya Hamka sampai minum air kencingnya sendiri untuk mempertahankan hidup di penjara itu. Tidak hanya disiksa, harta Buya Hamka disita oleh negara. Itu kebijakan Presiden Soekarno. Tapi apa yang terjadi? Saat akhir masa tahanan Buya Hamka mengambil ibrah, pelajaran.
ada hikmah besar. Di balik beliau dijebloskan ke penjara 2 tahun 4 bulan, alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, Buya Hamka bisa menuntaskan penulisan tafsir Al-Azhar 30 juz tuntas. Dan akhirnya beliau bercita-cita setelah masa tahanan berakhir, beliau akan memberi maaf terlebih dahulu kepada Presiden Soekarno. Bukan minta maaf loh, memberi maaf, karena beliau didolimi oleh Presiden Soekarno. Apa yang terjadi dulu sudah pernah saya sampaikan. Saat terakhir masa tahanan Buya Hamka, ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara, nyerahkan sarik kertas kepada Buya Hamka. Akhirnya dibuka sama Buya Hamka, beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden Soekarno meninggal. Di secarik kertas itu tulisan asli Presiden Soekarno, minta kepada Buya Hamka untuk mensolatkan jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Artinya apa? Presiden Soekarno, beliau jujur, beliau bersalah terhadap Buya Hamka yang telah berbuat zalim. Beliau jebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Akhirnya, Masya Allah, inilah jiwa-jiwa kepemaafan seorang ulama. Akhirnya ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Siapa yang menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia? Itu Buya Hamka, Allahumma yarham. Masya Allah, luar biasa. Bahkan 900-an ulama Masumi itu dijebloskan penjara, termasuk Bapak Muhammad Natsir, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Beliau pencetus NKRI gara-gara menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Beliau dipenjara di Batu, Malang, kena 4 tahun penjara. Makanya bapak-bapak, ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Kalau bapak ibu mau ke alun-alun Batu, sebelumnya itu kan kanan jalan ada Masjid Taqwa. Itu yang meresmikan itu Pak Natsir, Allahumma yarham, tahun 1967, saat beliau dipenjara di Batu, Malang. Ini penjara militer di Batu, Malang. Itulah ulama kita. Jadi sejarah berulang. Nah, kira-kira sekarang berulang enggak kira-kira? Berulang, muncul lagi Nasakom jilid 2. Kalau dulu Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Sejarah berulang, ini Allah tegaskan. Sehingga sekarang Nasakom jilid 2 itu nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, komunisnya PKI Perjuangan. Ini sekarang. Bener enggak? Nyata, ini bukan fiktif, nyata. Ya kan? Apa itu Islam Nusantara? Ya kan? Kalau dulu yang dijadikan musuh bersama Masumi, sekarang yang dijadikan musuh bersama FPI. Sejarah berulang. Ya kan? Nah, waktu itu yang mencetuskan Islam Nusantara itu adalah Ketua PBNU, yaitu Profesor Dr. Said Agil Sirot, MA. Beliau menegaskan Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizat itu, ini kan kalau anak sudah balik itu kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu mumayyizat. Khosois, keumuman. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara. Saya tanya, jawab dengan jujur bapak-bapak, ibu-ibu. Definisi Islam Nusantara ini baik apa jelek? Baik kan? Baik, the best. Tapi begitu dipraktekkan menyimpang jauh. Terjadi penyimpangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Nasakom jilid
dua. Kalau dulu jaya-jayanya PKI, jaya-jayanya Nasakom, Islam dilecehkan oleh kalangan PKI. Nah sekarang muncul lagi Islam dilecehkan. Makanya saya masih ingat Muhammad Abduh memberikan statement, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini ditutup oleh orang Islam sendiri. Jadi di Indonesia ini ada gerakan pakai filosofi Jawa, napok nyilih tangan. Jadi merusak Islam lewat orang Islam sendiri. Itu. Nah, coba beliau memberikan statement, Kristen Al-Quran itu sama. Dan ini dijabarkan dalam buku ini. Ini ditulis oleh tokoh-tokoh NU. Jadi kata beliau, konsep teologi Islam itu sama dengan konsep teologi Kristiani. Nah, kalau kita lihat definisi, kok beda jauh dengan prakteknya. Katanya tadi, Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, dan berperadaban. Tapi kenapa terjadi taswif, pelecehan? Konsep teologi Islam disamakan dengan konsep teologi Kristiani. Padahal, coba, kalau kita jujur saja, konsep teologi Islam itu tauhid, la ilaha illallah. Di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Tapi konsep teologi Kristiani itu 3 in 1. Trinitas. 3 sama dengan 1. 1 sama dengan 3. Itu konsep teologi Kristen. Sama enggak? Kan enggak sama. Nah, ini. Nah, kalau kita timbang menurut Al-Quran, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Siapa yang memvonis kafir? Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Allah vonis kafir, tegasnya. Nah, dari penjelasan, dari ketegasan yang difirmankan oleh Allah ini, jelas konsep teologi Islam dengan konsep teologi Kristiani sangat berbeda. Tapi kata tokoh Islam Nusantara sama. Kemudian beliau memberikan statement, kita hidupkan lagi tragedi Karbala. Ini kan ala Syiah. Padahal NU itu manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Asbazah. Kok berbeda? Nah ini. Kemudian beliau memberikan statement lagi, selain NU salah semua. Yang benar cuma NU saja. Selain NU salah semuanya. Padahal definisi Islam Nusantara itu ramah, toleran, berakhlak dan berperadaban. Tapi kok menyalahkan orang yang lain? Ormas-ormas yang lain salah semua. Yang benar cuma ormas NU. Antara definisi dengan praktek, bahkan taswif, pelecehan. Apa? Beliau katakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Ini. Padahal kalau kita kembalikan, pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Allahumma yarham, berjenggot. Bahkan yang dipuji-puji oleh kalangan Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu berjenggot. Wali Songo juga berjenggot. Tapi kata beliau, berjenggot mengurangi kecerdasan, geger otaknya. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Nah ini kan taswif, pelecehan. Padahal Rasulullah memberikan arahan konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, khalifun nasara, khaliful majusi. Berbedalah kalian dengan Yahudi, berbedalah kalian dengan Nasrani, berbedalah kalian dengan Majusi. Ini kan
Bahkan kita diperintah oleh Allah, isyhadu bi anna muslimin. Tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Tampil beda. Nah ini. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan cadar bukan ajaran Islam. Padahal mayoritas Nahdlatul Ulama itu madhabnya adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i beliau menetapkan bahwa hukum cadar itu hukumnya wajib. Itu Imam Syafi'i. Berarti kan bertentangan dengan madhabnya sendiri. Ini loh. Kemudian beliau katakan NU nggak usah takut malaikat mungkar nangkir. Jadi kalau ditanya man rabbuka, jawab saja, saya pengikutnya Hasyim Asy'ari. Kan tidak nyambung, pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kok dijawab pengikutnya Hasyim Asy'ari? Kan kalau ditanya man rabbuka, ya dijawab Allah. Jadi ini pelecehan. Kemudian dia katakan non muslim jangan disebut kafir. Artinya NU menegaskan kata-kata kafir dirubah jadi non muslim, sehingga akhirnya tidak ada lagi kul ya ayyuhal kafirun, tapi yang ada kul ya ayyuhal non muslim. Astagfirullah. Bahkan ketua PBNI yang dulu sekarang sudah berubah. Ini yang saya sampaikan dulu. Profesor Said Agil Sirot menegaskan bersama dengan ketua BNPT, cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin menghafal Quran. Itu karakter ciri teroris. Ini kan pelecehan. Masuk kita sholat malam, sholat tahajud, puasa sunnah, ya kan? Kemudian senang menghafal Quran disebut cikal bakal teroris. Ini kan pelecehan. Bahkan sampai beliau mengatakan Luhut bin Sarpanjaitan itu NU cabang Kristen. NU cabang Kristen. Bahkan statement beliau menegaskan negara Cina itu bukan negara komunis. Yang negara komunis itu Arab katanya. Ini kan kita dibodohi. Cobalah. Padahal barusan saja kita dengar ini ada Kongres Partai Komunis Cina. Itu kan terang-terangan di media itu kan. Ya. Bahkan presiden kita mengucapkan selamat terhadap Kongres Partai Komunis Cina. Tapi kata Profesor Dr. Said Agil Sirot, Cina bukan negara komunis, yang negara komunis itu Arab katanya. Astagfirullah. Sampai akhirnya beliau tegaskan umat Islam di Indonesia jangan mengganggu politik Cina, karena Cina itu NU cabang Cina. Sampai akhirnya muncul statement puncaknya apa? Beliau mengatakan, mengungkap tentang sejarah, tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Saya cari buku-buku sejarah, tidak ada itu. Cina memberi dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia itu tidak ada. Kalau kita buka buku sejarah, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka itu Mufti Palestina, yaitu Syekh Amin Al-Husaini, Allahumma yarham. Kemudian yang kedua ulama dari Mesir, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, Allahumma yarham. Kemudian yang ketiga, ini perjuangan daripada kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, diutus oleh Presiden Soekarno untuk melakukan lobby-lobby terhadap pimpinan-pimpinan negara Arab. Akhirnya yang ketiga, seluruh dunia Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah. Tapi kok kata Profesor Dr. Said Agil Sirot, tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Akhirnya saya cari sejarahnya pasukan Cina yang ada di Indonesia itu. Ternyata pasukan Cina yang ada di Indonesia itu namanya Poh Antui. Ini Pak, ini pasukannya ini, Poh Antui. Ini saya buka sejarah. Jadi ternyata Laskar Cina Poh Antui yang ada di Indonesia itu siapa yang membentuk? Itu penjajah Belanda. Apa tugasnya?
penjajah Belanda minta kepada pasukan Cina Po Antui yang ada di Indonesia, yang dibentuk oleh penjajah, untuk memata-matai pribumi. Jadi kalau ada orang pribumi tidak mau membayar upeti, langsung dibunuh oleh pasukan Cina Po Antui. Bahkan wanita-wanita pribumi diperkosa dengan cara-cara biadab oleh laskar Cina Po Antui, pasukan Cina Po Antui. Tapi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot, sekarang laskar Cina Po Antui itu pahlawan. Akhirnya saya telisik jejak digitalnya, ketemu Pak. Ternyata beliau mengucapkan seperti itu karena dapat min amplopi bin fulus. Berapa? 100 juta dari dubes Cina. 100 juta rupiah. Beliau akhirnya ngomong, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Astagfirullah. Kita skors adzan Isya dulu. Monggo silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit karena habis ini ada acara mulazamah ya bersama Ustadz Syukur. Jadi karena media informasi di Indonesia itu hampir 90% dikuasai oleh oligarki atau 9 naga, seringkali statement yang muncul di media, Indonesia akan disuriahkan. Jadi umat Islam ditakut-takuti, Indonesia akan disuriahkan. Padahal kenyataannya Indonesia ini akan dicinakan. Jadi ditutup gitu. Jadi inilah, bahkan stigma radikalisme, radikal, teroris terus digerakkan karena hampir 90% media informasi dikuasai oleh oligarki atau 9 naga. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Islam Nusantara memunculkan fikihnya. Ada fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang sangat krusial. Setelah saya baca, yang pertama, Islam Nusantara itu membolehkan memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Ini ujung-ujungnya mendukung Ahok. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini yang sangat krusial bagi fikih Islam Nusantara ini. Yang ketiga, menerima atau mendukung kearifan budaya lokal. Artinya apa? Kenyataan di lapangan, budaya-budaya syirik itu dibangkitkan kembali, dan itu nyata. Nah sekarang kita kembalikan pada nas Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan rambu yang cukup jelas, tidak samar. Kita dilarang oleh Allah untuk berzina, itu ada 5 ayat dalam Al-Quran. Kita dilarang oleh Allah untuk minum khamr, itu ada 3 ayat dalam Al-Quran. Kita dilarang oleh Allah untuk makan daging babi, itu ada 4 ayat dalam Al-Quran. Dan kita diharamkan memilih pemimpin kafir, itu ada 19 ayat di dalam Al-Quran. Berarti ini sesuatu yang penting, yang harus dijadikan pijakan oleh hamba-hamba Allah yang aman wa taqwa. Contoh, surah Al-Maidah ayat 100, surah An-Nisa ayat 144 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkan kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu, untuk menghukummu, sampai seperti itu Allah tegaskan. Nah inilah subhat-subhat yang dimunculkan oleh Islam Nusantara ini. Nah alhamdulillah, sebagai penutup, alhamdulillah, ternyata yang menasehati ini tokoh NU tadi, Profesor Dr. Said Agil Sirot, itu 2 tokoh ulama dari NU. Kalau yang menasehati itu orang Muhammadiyah, geger. Kalau yang menasihati itu orang Persis, geger. Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun
putranya Kiai Haji Maimun Jubair, Allah yarham. Beliau meninggal di Mekah. Itu tokoh ulama NU yang sangat dihormati, Kiai Haji Maimun Jubair. Putranya memberikan nasihat. Islam Nusantara hadir di saat kaum liberal dan para pembajak akidah beranggapan bahwa Islam yang sekarang dianggap gersang, terkekang, kearab-araban. Ada doktrin sesat di balik lahirnya wacana Islam Nusantara. Ada doktrin sesatnya, kata beliau. Ada misi pluralisme agama. Tadi kan sudah saya sampaikan. Di antara fikihnya yang sangat krusial. Di balik istilah Islam Nusantara itu ada misi pluralisme agama. Di samping itu juga ada tujuan politik. Itu tadi. Nasakom jilid 2. Ini diungkap oleh Kiai Haji Muhammad Najib Maimun. Yang jelas munculnya ide Islam Nusantara tersebut telah menimbulkan konflik di tengah-tengah umat Islam. Pendangkalan akidah serta menambah iftirak, perpecahan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini. Alhamdulillah nasihat ini muncul di tengah-tengah kalangan Nahdiyin. Bahkan tidak hanya itu, habaib, kalangan habaib diantaranya adalah Habib Rizik Syihab memberikan nasihat. Penolakan umat Islam bukan pada soal nama Islam Nusantara, bukan, kata beliau. Islam Nusantara ala NU, atau Islam berkemajuan ala Muhammadiyah, atau Islam kafah, atau Islam hadori, atau Islam madani, bukan. Tapi pada fakta dan realita bahwa sejumlah tokoh NU via Islam Nusantaranya secara terbuka mengembangkan ajaran sesat. Dalam bentuk apa? Menolak syariat, menista khilafah, lalu benci Arab dan memuji-muji Cina komunis. Kemudian dia mengarab-arabkan ajaran Islam, memperolok-olok cadar, jubah, gamis, sorban dan jenggot, serta menghina habaib sebagai duriyah Rasulullah, lalu membela kepemimpinan kafir di tengah umat Islam, bahkan juga pro Israel. Inilah nasihat dua tokoh ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nasihat dua tokoh ini alhamdulillah bisa membuat, artinya umat Islam sudah bangkit kembali. Karena apa? Solusinya ya kan, karena bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai MH Ainun Najib menegaskan waspada, danger, bahaya, umat Islam sedang diadu domba. Ini kata MH Ainun Najib. Kenapa? Karena kata beliau, kata MH Ainun Najib, ini berapa ini Pak? PBNU menagih janji DP-nya 1,5 triliun dari proyek 20 triliun untuk adu domba. Ini diungkap oleh stasiun televisi TV One. Jadi PBNU menerima, akhirnya diserahkanlah oleh Menteri Keuangan Bursimulnya di DP-nya untuk pembiayaan pecah belah ini tadi 1,5 triliun ke PBNU. Akhirnya budayawan MH Ainun Najib ini strategi, yaitu pecah belah, satu diangkat, satu diinjak. Jadi divide et impera ini sangat luar biasa di rezim sekarang ini. Artinya apa? Kata beliau, HTI, FPI dibubarkan, NU diberikan DP 1,5 triliun dari biaya proyek 20 triliun itu. Artinya apa? Benar-benar ini strategi pecah belah di tengah-tengah umat Islam. Ini yang disampaikan oleh budayawan MH Ainun Najib. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir langsung saja ya, sampai munculnya istilah yang dimunculkan oleh ini, oleh ini PBNU, tapi bukan PBNU tapi LJNU, Lembaga Dakwah NU, menyatakan minta kepada pemerintah untuk melarang paham Wahabi dan melarang kegiatan hijrah fest dan hijab fest. Ini benar-benar luar biasa. Alhamdulillah, akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir dan mantan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Din Samsudin memberi nasihat.
Ayo, ada yang merasa madhabnya besar lalu ingin menguasai seluruh umat dan negara. Ini nggak bagus seperti itu. Bahkan sampai Profesor Din Samsudin minta, ayo kita berpikiran wasatiyah, jalan tengah. Jangan karena kita mengaku umatnya banyak terus menguasai negara. Nah itu tadi. Minta kepada negara untuk apa? Menghabisi yang berbeda. Ini berbeda apa madhab itu. Alhamdulillah akhirnya apa yang nasihat Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, nasihat Profesor Din Samsudin langsung bahkan sampai ini tokoh-tokoh ulama langsung disebut Wahabi ini, ya kan? Ini tokoh-tokoh ulama. Nah, Bapak-bapak, alhamdulillah Imam besar Masjid Istiqlal, kebetulan beliau adalah Rais Suriah PBNU bidang fatwa. Beliau adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob MA. Alhamdulillah beliau luruskan pemahaman seperti itu. Jadi beliau katakan titik temu antara Wahabi dan NU akhirnya diluruskan. Karena kalau ditanya Wahabi apa enggak ngerti. Nah itu. Nah akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka langsung memberikan statement kalau ada gerakan yang menyesatkan Wahabi berarti itu rekayasa untuk gurita kolonialisme. Jadi kata Buya Hamka, kalau sekarang kita korelasikan di Indonesia, sekarang Indonesia kan dicengkeram imperialisme Cina. Kalau muncul isu anti Wahabi itu dalam rangka untuk memperlancar, melempangkan gerakan imperialisme Cina. Itu kesimpulan Buya Hamka. Alhamdulillah akhirnya Sekjen PBNU yaitu Kiai Haji Saifullah Yusuf, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul, menegaskan bahwa pernyataan LDNU itu tidak ada koordinasi dengan PBNU, sehingga akhirnya itu langsung surat resmi ditandatangani oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sama Saifullah Yusuf. Jadi pernyataan LDNU, lembaga dakwah NU itu tidak ada koordinasi dengan PBNU. Alhamdulillah akhirnya pecah belah ini, alhamdulillah ada yang menjembatani. Jadi bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, nah ini langsung saja karena waktunya terbatas. Nah kuncinya Indonesia ke depan, umat Islam harus bersatu. Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kuncinya. Sudahlah. Ayo proyek pecah belah ini, alhamdulillah akhirnya Muhammadiyah mengambil sikap tidak ikut proyek 20 triliun. Tidak ikut proyek 20 triliun itu. Alhamdulillah. Karena apa? Muhammadiyah berpikir strategis. Kalau Muhammadiyah ikut terlibat proyek 20 triliun itu, otomatis Indonesia, umat Islam akan hancur berantakan. Alhamdulillah. Akhirnya Muhammadiyah langsung ambil sikap tidak ikut. Ingin menyelamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, pada Muktamar Muhammadiyah kemarin, Muhammadiyah minta kepada elit negeri ini, kepada pemimpin negeri ini untuk taat konstitusi negara. Jadi mudah-mudahan apa gerakan tadi itu, dampak daripada gerakan sekularisme dan liberalisme ini, mudah-mudahan tahap demi tahap akan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyatukan hati-hati kaum muslimin, terutama tokoh-tokohnya di Indonesia. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan menyongsong Sofatul Islamiyah yang dikabarkan oleh ulama-ulama Biladis Syam. Saya kira gitu. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.